Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Nah, setelah sebelumnya kita sudah mensimulasikan bagaimana ChatGPT bekerja ya dengan perintah-perintah yang basic ya yang sudah kita demokan di video sebelumnya. Maka di video ini kita akan bahas di tahap kedua ya. Di tahap kedua bagaimana kita akan yang pertama melakukan convert text to video, terus yang kedua adalah kita akan membuat video. Oke, kita akan langsung saja ya masuk kepada browser ya. Nah, jadi kita nanti akan mengenerate satu konsep tertentu ya, dan saya sudah menyiapkan satu idenya. Ya, nanti kita akan minta ya ChatGPT untuk mengurai ide yang sudah saya miliki untuk kemudian nanti bisa kita pakai sebagai bahan untuk pembuatan video pembelajaran. Nah, sekarang idenya misalkan tentang presentasi lebih percaya diri. Jadi kalau saya punya ide presentasi lebih percaya diri, maka saya akan minta ChatGPT kira-kira gini perintahnya ya. Buatkan skrip ya, skrip YouTube ya, video pembelajaran dengan judul ya, melakukan presentasi dengan percaya diri. Itu lalu agar tidak nanti terlalu panjang atau terlalu pendek, kita batasi dengan 1000 karakter. Nah, misalkan demikian. Coba saya baca lagi. Buatkan skrip YouTube video pembelajaran dengan judul oke, dengan 1000 karakter. Coba saya enter. Oke, ini kadangkala kalau di penggunaan ChatGPT kita menemukan kondisi seperti ini kita tidak perlu panik ya karena ini secara umum terjadi. Ya, kita refresh saja. Yang penting sintaks untuk perintah tadi sudah kita kopikan, lalu kita paste, lalu kemudian kita enter. Nah, makanya nanti dia akan muncul dengan jawabannya ya. Nah, oke, kita tunggu sejenak ya. ChatGPT sedang bekerja. Tapi secara umum ya langkah-langkah atau perintah yang sudah diberikan oleh ChatGPT ini sebenarnya menarik ya. Oke. Jadi karakteristik ChatGPT itu walaupun kita sudah memiliki satu sintaks perintah yang sama, kalau kita kopikan, nanti ketika kita paste ya di waktu-waktu yang berbeda hari ini atau besok itu sudah jawabannya beda lagi itu ya. Oke, nah ini adalah yang dibikin oleh ChatGPT. Assalamualaikum sahabat pembelajar, pada kesempatan kita akan membahas tentang bagaimana melakukan presentasi dengan percaya diri. Nah, ini dia memberikan tips-tips tuh. Langkah pertama, persiapan yang matang, memahami audiens, menggunakan bahasa tubuh yang positif, mengontrol emosi. Terakhir, jangan lupa untuk berinteraksi dengan audiens. Ini dia ngasih kira-kira ada 5 tips. Nah, langkah berikutnya adalah kita kopikan ya teman-teman sekalian. Ini kita kopikan ya. Kita akan periksa dari jawaban yang sudah dibuat oleh ChatGPT barusan itu dia mengandung berapa karakter. Kenapa saya concern sekali terkait dengan karakter? Karena kalau kita terlalu panjang ya di dalam nanti membuat satu satu teks ini ya terlalu panjang, maka itu akan berimplikasi juga kepada video yang kita buat juga jadi akan panjang juga. Yang akhirnya kita akan overwork nanti di situ ya. Oke, nah sekarang kita bisa cek nih ada berapa karakter. Nah, contohnya ini nih. Ini sudah lebih dari 2000 nih, 2692. Oke, jadi karakter with space ya. Nah, saya akan potong dia dari 2600-an ini ke misalkan 1800. Pokoknya saya punya batas itu maksimal itu 2000 ya, teman-teman ya. Kalau kurang dari 2000 akan lebih baik lagi gitu ya. Sehingga kita coba akan rapikan. Oke, nanti video ini akan saya persingkat ya. Misalkan seperti ini. Oke, jadi setiap langkah juga tidak perlu diuraikan lebih banyak.
Oke, ini seperti ini juga bisa. Oke, saya delete misalkan ya. Langkah pertama adalah melakukan, oke, pastikan materi. Seperti ini. Ini saya hapus. Berikutnya langkah kedua ini saya rapikan lagi biar terlihat mana yang kira-kira kebanyakan di situ. Ini sebagai tips saja saya akan memisahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ya, sehingga kita tahu dan tidak mengurangi apa ini namanya langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya tetap ada 5, tapi uraiannya kita jadi perpendek. Kira-kira gitu. Lalu langkah keempat, oke, sambil kita cek ya, ada berapa nih? Udah 1900-an. Kita akan kurangi lagi sedikit ya dengan oke, mengontrol emosi gitu selalu itu. Ini oke. Nah, aja audience. Coba sekarang kita cek. Udah 1832. Ini ya, karakter with space. Jadi it's okay ini saya kira ya, dari tadinya 2600-an sekarang sudah 1800-an. Nah, karena kita sudah memiliki ini ya, oke, kita biarkan dulu. Boleh di-save atau tidak, nggak masalah. Lalu saya akan masuk kepada tools kita. Yang kedua adalah kita akan menggunakan satu tools yang namanya Pictory.ai. Pictory.ai ini nanti akan membantu kita bagaimana dia mengenerate ya dari teks yang tadi sudah kita siapkan di sini, akan dibuat menjadi dalam bentuk video explainer gitu ya, video explainer. Oke, saya nggak akan urai ya terkait dengan pricing dan segala macam, nanti teman-teman bisa coba sendiri, bisa cari tahu sendiri. Yang jelas ketika kita menggunakan akun ini dalam mode free ya, Pictory.ai ini sudah memberikan ya 3 kesempatan ya untuk membuat video, dan itu hasilnya bisa sampai dengan 1080 pixel gitu ya, sehingga walaupun dia masih menggunakan mode free atau gratis, tapi hasil yang diberikan juga tidak main-main gitu loh, artinya masih bagus sekali gitu ya. Nah, ini ada 4 menu utama ya dari Pictory.ai ya. Karena kita sudah menyiapkan skripnya, kita akan pakai ini ya, nanti proceed ya. Jadi paling kiri kita akan klik ya, dan ini ada rekomendasi untuk apa? Video edukasi, listicle video ya, video yang sudah ada listnya, mirip yang kita lagi nanti akan susun, coaching dan step by step guides ya. Kita klik proceed ya. Oke. Nah, kita pastekan saja yang ada di sini ya, kita copy, lalu kemudian kita paste di sini. Oke, nah ini presentasi dengan percaya diri. Ini judulnya ya, presentasi dengan percaya diri. Oke. Nah, dia akan melakukan proses saving secara otomatis, dan teman-teman sekalian karena dia berjalan di cloud ya, teman-teman tidak perlu install, sehingga proses save ini berjalan dengan otomatis gitu. Nah, lalu kemudian di sini ada scene setting sebenarnya. Jadi dia basisnya adalah scene. Jadi berapa, misalkan video kita, video durasi 2 menit akan memiliki 10 scene. Nah, dari 10 scene itu dia disusun dari di sini nih. Nah, nih. Scene-nya disusun dari enter atau line breaks per baris ini atau per titik ya. Nah, untuk awal-awal ini kita pakai akan keduanya, jadi titik itu dianggap satu scene sendiri, sementara line breaks atau enter ya, satu baris ini juga akan dibuat scene sendiri ya. Oke, kita nanti akan membiarkan Pictory untuk mengatur ininya. Oke, kita klik proceed ya. Kita uji coba ya. Nah, di jendela ini teman-teman nanti akan ditanyakan akan menggunakan template yang mana gitu ya. Template ini juga pertama dia selera sih, tergantung dari teman-teman akan menggunakan yang mana. Lalu dia biasanya perbedaannya adalah di sini nih, di bagian teks nih, antara satu template dengan template yang lain. Teks, warna gitu ya, antara teksnya dengan background warnanya gitu ya.
Sebagai contoh misalkan saya akan pakai dan transisinya ya secara default ya. Oke, misalkan saya akan menggunakan memori ini ya, memori. Saya klik memori, aspek rasionya 16:9 untuk video YouTube secara umum, 9:16 ini untuk portrait ya, 1:1 untuk Instagram biasanya ya, persegi deh, square, ya. Kita klik continue, pilih 16:9 dulu ya sebelumnya, lalu klik continue. Oke, nah, kita apain ini Pictory.ai dia akan membuatkan storyboard yang nanti akan terdiri dari scene-scene tadi ya. Sehingga di sinilah kecanggihan dari Pictory.ai ini ya, sehingga dia akan mengenali ya dan mengenali berapa banyak itu paragraf atau kalimat yang sudah kita susun. Kemudian teks itu akan di-generate menjadi visualisasi ya. Oke, nanti kita lihat maksudnya gimana sih visualisasi. Nah, contoh gini. Jadi di dalam apa namanya, ini saya sudah dapat nih video yang barusan saya buat itu sudah terdiri sampai dengan 18 scene ya. Karena per kalimat itu akan dibuat satu scene sendiri. Nah, ini juga kita sebenarnya teman-teman sekalian, kita diperkenankan untuk merubah visual atau tampilannya ya. Teks juga masih bisa dirubah di sini, di double klik ya. Dan jadi ada teksnya masih bisa dirubah, lalu kemudian kita juga bisa melakukan perubahan visual. Dan apalagi yang bisa tetap kita lakukan nih ukuran font ya, lalu kemudian kita juga bisa menambahkan scene ya, scene di sebelumnya atau di sesudahnya. Oke, kita akan coba praktikkan satu-satu dulu ya. Yang pertama scene 1. Nah, scene 1 ini teman-teman sekalian, ini sebenarnya bunyinya karena dia prolog ya. Assalamualaikum sahabat pembelajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan presentasi dengan percaya diri. Oke, nah yang pertama saya akan melakukan perubahan dari sisi ininya dulu ya, fontnya dulu ya. Kita rubah yang paling mudah dulu, misalkan dari 36 ke 20 saya standarnya. Oke, kita turunkan. Kita sambil lihat visualnya sejenak, apakah ini nyambung? Karena kadang-kadang dia membuat visual itu kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak juga gitu. Jadi kita cukup perlu juga untuk melakukan dilihat lagi, di-review lagi gitu ya. Nah, ini ada keyword nih, presentasi dengan percaya diri, sehingga di visual itu kita bisa menambahkan misalkan presentation. Saya terbiasa menggunakan keyword-keyword dengan menggunakan bahasa Inggris ya, agar dikenali dengan lebih mudah ya oleh Pictory ya. Misalkan saya klik ini. Oke, maka dia akan berubah ya. Jadi ini jadi agar relevan ya dengan antara teks dengan visualnya. Begitu ya. Teman-teman bisa nyari yang lain yang sesuai dengan apa namanya, keinginan ya dari teman-teman semua. Kira gitu. Saya akan coba pilih yang ini misalkan ya. Misalkan ini. Oke, ya ini masih relevan ya dengan dunia presentasi. Oke, gitu. Nah, lalu kemudian kita akan jalan ke scene 2. Scene 2 itu bisa diakses lewat tampilan thumbnail kecil ini di bawah visual, atau teman-teman juga bisa masuk lagi ke mode story, ya, masuk ke scene 2, gitu kan. Nah, presentasi merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia kerja maupun akademik. Oke, ini fontnya saya seragamkan saja dengan yang tadi yaitu 20. Oke, lalu kemudian saya geser juga ke bawah agar visualnya tidak terganggu. Lalu kemudian saya bisa masuk lagi ke mode visual. Oke, presentasi ini masih berhubungan dengan presentasi. Jadi masih di keyword yang sama ya tadi. Oke, saya akan ngambil juga presentasi cuma dari sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi dari audiens, kalau di sini dari sudut pembicaranya. Nah, kira-kira begitu. Ini juga bisa jadi satu trik ya untuk kita ya, biar mereka penonton nggak bosen nih, sudut pandangnya nggak dari penonton terus gitu. Oke, ini saya akan ngasih contoh lagi, mungkin nggak banyak ya, karena di sini saya punya scene tadi belasan ya, kalau di
urutin satu-satu, maka ini akan panjang sekali video ini. Sampai dengan 18, saya mungkin akan 3 ya, 3 scene saja yang saya lakukan perubahan. Nanti saya akan lanjutkan video ini untuk step-step yang lainnya. Nah, ini tetap ini di scene 3 ya, saya buat 20. Oke. Saya buat 20. Oke, ini keywordnya adalah percaya diri ya. Presentasi dengan percaya diri, saya masuk ke visual, lalu confidence misalkan ya, confidence, saya enter. Nah ini, jadi visualnya dengan teksnya harapannya sesuai gitu ya. Mana yang cocok ya atau relevan dengan materi kita yang tetap apa namanya serius tapi santai ini, karena video explainer itu konsepnya demikian. Misalkan saya akan ngambil, nah ini nih misalkan, nah ini ada 2 orang lagi impersonate Superman ini ya, jadi ini adalah seolah-olah dia sedang sangat percaya diri. Oke, sementara itu dulu ya, story dan visual saya juga masih melakukan apa tadi, uji coba di 3 scene ya. Nah, nanti akan saya rampungkan dulu nih sampai dengan scene yang terakhir gitu ya, 18 atau yang terakhir. Lalu nanti saya akan update ya video ini dengan lebih lanjut. Baik, terima kasih teman-teman semua.